Salam Eureka Math Club. Halo adik-adik, apa kabarnya semuanya? Kakak harap kalian semuanya berada dalam kondisi yang sehat ya. Nah, untuk video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembelajarannya. Dan sebelum kita lanjut lagi, seperti biasa, kalian jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya, agar channel ini boleh bertumbuh bersama dengan kalian. Oke, nah kalau kalian memperhatikan video kakak sebelumnya, di video sebelumnya kita telah mengupas tuntas tentang materi-materi peluang yang dipelajari di level atau di tingkat SMP. Nah, untuk kali ini, di video ini, kita akan fokus mempelajari tentang contoh-contoh soal ya, yang bisa memudahkan kita untuk memahami konsep peluang secara keseluruhan. Baik, untuk contoh soalnya ya sudah ada di sini dan kita akan langsung mempelajarinya. Oke. Nah, boleh kita sama-sama perhatikan untuk contoh soal yang pertama. Oke. Nah, di sini dikatakan 3 koin dilempar bersamaan. Oke. Jadi ada 3 buah koin dilempar secara bersamaan. Maka peluang munculnya minimal 1 angka. Oke. Munculnya 1 angka pada pelemparan ketiga koin tersebut. Ya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tentukan dulu dia ruang sampel yang bisa dibentuk oleh pengetosan 3 buah koin. Nah, untuk menentukan ruang sampelnya kita buat dia seperti ini. Oke, ya, kita perhatikan ini, kita buat dulu dia koin pertama. Ini kita buat dia koin kedua. Ini kita katakan koin ketiga. Nah, seperti yang kita ketahui, ketika koin atau sebuah koin kita tos, maka permukaan koin itu kan ada 2, yaitu permukaan angka dan permukaan gambar. Nah, ketika ya koin pertamanya muncul angka, ya, maka untuk di koin berikutnya dia peluangnya bisa muncul ya angka, bisa muncul gambar seperti itu. Paham ya? Itu dia. Kemudian ketika koin pertamanya muncul gambar, untuk di koin kedua dia juga bisa muncul angka dan dia juga bisa muncul gambar seperti itu. Bisa paham ya? Baik. Nah, ketika ya koin pertama muncul angka, koin kedua angka, maka di koin ketiga dia bisa lagi muncul angka dan bisa muncul gambar. Kemudian di sini juga kita cabangkan dia, ketika koin pertama angka, koin keduanya gambar, maka di koin ketiga dia bisa muncul angka. Oke, lalu ini dia gambar. Nah, berikutnya ketika koin pertama gambar, koin kedua angka, maka ini bisa kita cabangkan, bisa muncul dia apa? Angka, bisa juga muncul di sini dia gambar. Dan ketika koin pertama, kedua gambar, maka di koin ketiga dia bisa muncul dia angka, bisa muncul dia gambar. Nah, oke, ini dia. Oke, jadi ini kita tentukan dulu dia ruang sampelnya. Ruang sampel yang pertama, ya, ini dia angka, angka, angka. Berarti nanti di sini dia kita tulis dia, angka, angka, angka. Lalu yang kedua, angka, angka, gambar. Angka, angka, gambar. Yang ketiga, angka, gambar, angka. Angka, gambar, angka. Yang keempat, angka, gambar, gambar. Angka, gambar, gambar. Lalu gambar, angka, angka. Gambar, angka, angka. Gambar, angka, gambar. Gambar, angka, gambar. Berikutnya gambar, gambar, angka. Tulis di sini. Lalu gambar, gambar, gambar. Ya, inilah dia ruang sampelnya ya. Jadi bisa kita pahami di sini bahwa ruang sampelnya ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini yang ditanyakan adalah bahwa peluang munculnya minimal 1 angka. Nah, kalau dikatakan minimal 1 angka, berarti boleh 1 angkanya ya, pada ruang sampelnya ini boleh muncul angkanya sebanyak 1 kali, boleh 2 kali, atau bahkan boleh 3 kali ya. Tetapi tidak boleh tidak muncul.
Jadi harus muncul dia seperti itu. Oke. Nah, di sini tinggal kita buat di sini bahwa peluang muncul ya, peluang muncul satu angka itu sama dengan ya. Coba kita perhatikan ada berapa di sini titik sampelnya yang muncul minimal satu angka. Oke. Kalau 3 angka boleh? Boleh dong. 3 angka. Ini boleh, berarti boleh. Ini angka-angka gambar boleh. Ini juga boleh. Ini boleh. 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 Ini boleh. Ini boleh atau tidak? Tentu tidak bisa. Kenapa? Karena di sini tidak ada muncul angka. Jadi semuanya ada berapa kali yang muncul minimal satu angka? Ada 7. Oke, maka nilai peluangnya muncul satu angka adalah 7 per jumlah ruang sampelnya. Oke, semuanya ada 8. Jadi 7 per 8. Itu dia caranya. Oke, bisa dipahami? Baik, itu untuk contoh yang pertama. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua bisa kita lihat di sini dia soalnya bahwa 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. Oke. Nah, peluang munculnya jumlah kedua mata dadu adalah 10. Oke. Jumlah kedua mata dadu adalah 10. Maksudnya adalah bahwa jumlah mata dadu pertama ditambah ya mata dadu kedua itu adalah 10. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa dadu itu angkanya dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, jadi yang pertama kita tentukan dulu titik sampelnya, titik sampel dari mata dadu yang berjumlah 10. Oke, jadi kita tentukan yang mata dadu berjumlah 10. Oke, mata dadu jumlah 10. Oke, yaitu apa aja? Yang pertama, mata dadu 46. Oke, 46. Kak, kenapa tidak 3 dan 7 atau mungkin angka yang lain? Ya, kenapa tidak 3 dan 7? Karena mata dadu tidak ada yang sampai 7. Jadi kita mulai dari 46. Paham ya? Jadi kalau dikatakan dia 46 artinya dadu pertama dia 4. Ini dadu pertama dia 4. Lalu dadu keduanya dia angka 6. Jadi memungkinkan dan jumlahnya dia 10. Oke, baik, lanjutkan lagi. 46, lalu yang berikutnya kita sebut lagi dia dadu 55. Ya, artinya dadu pertama 5, dadu yang kedua 5. Yang ketiga kita lanjut lagi. Ada nggak lagi yang lain? Ada tentunya, yaitu 64. Ya. Nah, kalau dikatakan dia 64 tentu itu berbeda dong dengan 46. Kenapa? Kalau dia 64 berarti dadu pertamanya yang angka 6, dadu yang keduanya angka 4. Seperti itu. Oke. Nah, jadi untuk menentukan nilai peluangnya ini, oke, peluang ya dadu, oke, peluang dadu yang berjumlah 10, maka berapa titik sampelnya? Oke, titik sampelnya ada berapa? Nah, ini kita hitung. Ada 1 pasang, 2, 3. Berarti titik sampelnya ada 3 per. Nah, 2 buah dadu. Ruang sampel untuk 2 buah dadu kita sudah belajar di video sebelumnya bahwa ruang sampel dari 2 buah dadu ada sebanyak 36. Sehingga ini kita bagikan dia dengan 36. Seperti itu. Nah, ini tinggal kita sederhanakan, maka nilai peluang dadu ya, peluang dadu jumlah 10 itu sama dengan ini 3 per 36, tinggal kita sederhanakan. Ini kita bagi 3 dapat 1, kita bagi 3 dapat 12. Maka nilai peluangnya adalah 1 per 12. Seperti itu dia caranya ya. Bisa dipahami ya, sangat-sangat mudah. Baik, okay. Untuk contoh soal yang ketiga kita bisa perhatikan di sini ya. Dalam sebuah kotak terdapat 10 bola, oke, di mana masing-masing bola kita kasih nomor 1 sampai nomor 10. Oke. Nah, jika diambil sebuah bola atau jika diambil bola secara acak tanpa pengembalian. Jadi kita mau ambil bola secara acak tanpa kita kembalikan, maka tentukan peluang. Oke, untuk kasus yang pertama ini ada 3 kasus dia. Untuk yang pertama, tentukan peluang pengambilan pertama adalah bola bernomor ganjil.
yang kedua, pengambilan kedua adalah bola bernomor genap. Dan yang ketiga, pengambilan ketiga itu adalah bola bernomor ganjil. Oke. Nah, ini langsung kita jawab ya. Untuk yang pertama, untuk yang pertama, pengambilan pertama itu bola bernomor ganjil. Oke. Nah, untuk yang pertama kita tentukan dulu dong titik sampelnya, titik sampel dari ganjil ya, titik sampel dari ganjil. Nah, untuk bola ya bernomor ganjil ya, itu bola bernomor berapa saja seperti itu. Jadi untuk nomor ganjil itu ya berapa saja, yaitu angka 1 ya, 3, 5, 7 dan 9. Itulah ya nomor-nomor ganjil dari 1 sampai 10. Maka kalau kita perhatikan di sini bahwa titik sampelnya ada berapa? Yaitu ada 5. Dan untuk ruang sampelnya ada 10, sehingga peluang yang pertama, peluang ya bola pertama ganjil, berarti peluang ganjil yang pertama ya itu sama dengan ya, peluang ganjil yang pertama itu sama dengan, nah ini semuanya dia ada 5 titik sampelnya ya, jadi 5 per ruang sampelnya semua ada 10, sehingga nilainya kita sederhanakan menjadi 1/2 seperti itu. Bisa dipahami? Jadi peluang bola pertama bernomor ganjil adalah 1/2. Baik, untuk yang kedua ya, pengambilan kedua ya bola bernomor genap. Nah, untuk nomor genap ya, untuk bola bernomor genap kita tentukan dulu ya titik sampelnya. Nomor genap itu nomor berapa saja, yaitu sini sama 2, 4, 6, 8 dan 10. Nah, untuk peluangnya, peluang daripada genap ya, ini tadi ganjil ya, ini tadi ganjil, kemudian ini genap. Nah, untuk peluang daripada genap itu berapa titik sampelnya? Titik sampelnya ada berapa? Ada 5 ya. Jadi 5 itu kita perkan dia dengan ya, untuk ruang sampelnya sekarang tinggal berapa ya? Nah, tadi di pengambilan pertama kan sudah kita ambil 1 bola. Nah, bola itu kan di sini dikatakan bahwa tidak dikembalikan. Sehingga ketika kita ambil salah satu bola, di mana tadi pengambilan pertama bola bernomor ganjil, maka jumlah bola sekarang tidak 10 lagi, tetapi sekarang bolanya menjadi 9. Sehingga untuk peluang pengambilan kedua bola bernomor genap itu adalah 5, kita perkan dia dengan 9. Seperti itu. Jadi bukan per 10 tetapi 9. Begitu dia caranya. Baik, untuk yang bagian C atau yang ketiga, pengambilan ketiga bola bernomor ganjil. Nah, untuk pengambilan ketiga ya, pengambilan ketiga bola bernomor ganjil ya. Bola bernomor ganjil. Baik, ini langsung saja kita buat dia, berarti peluang ganjil. Nah, ini untuk menyatakan ganjil tadi ya, ini ganjil, ini juga dia ganjil, itu sama dengan, nah tadi di pengambilan pertama bola ganjil sudah diambil 1, berarti untuk di pengambilan yang berikutnya, yang di sini, yang bagian ini ya, pengambilan ketiga, di mana pengambilan ketiga bola yang dikehendaki itu adalah bola bernomor ganjil, berarti angka ganjilnya sekarang sudah berkurang 1 sehingga tinggal 4. Oke, paham ya? Jadi sekarang tinggal 4. Jadi di sini kita buat dia titik sampel per ruang sampel. Jadi titik sampel yang ganjil kedua, untuk ganjil kedua berarti di sini dia tinggal 4 per. Nah, untuk sekarang ruang sampelnya ada berapa? Ya, tadi di bagian A dan B sudah 2 kali diambil. Berarti ruang sampel sekarang bukan 10, tetapi tinggal 8. Paham ya? Oke, jadi 4/8 seperti itu. Maka hasilnya adalah 1/2. Jadi begitu dia cara untuk menentukan ya peluang
pada pengambilan bola dengan kasus ya tanpa dikembalikan, seperti itu. Bisa dipahami ya. Oke, kita akan lanjut ke contoh soal berikutnya ya, ke contoh soal yang keempat. Nah, di sini dikatakan bahwa pada pelemparan sebuah koin sebanyak 500 kali, oke, muncul angka sebanyak 315 kali. Nah, angkanya 315 kali. Nah, frekuensi relatif munculnya gambar adalah berapa? Oke. Nah, oke, ini sangat gampang. Ini berkaitan dengan frekuensi materi dari frekuensi relatif. Jadi, yang pertama adalah kita hitung dulu berapa kali muncul gambarnya. Jadi, berapa kali muncul gambar. Oke. Nah, dari 500 kali ya, sebuah koin dilempar, angka muncul 315 kali. Berarti sisanya adalah muncul gambar. Sehingga gambarnya bisa kita hitung berapa kali dia muncul, yaitu 500 kita kurangkan dengan 315. Maka gambar itu bisa kita hitung munculnya dia ada sebanyak 185 kali. Seperti itu. Sehingga bisa kita hitung bahwa frekuensi relatif dari gambar itu sama dengan berapa kali dia muncul, yaitu 185 kita bagikan dengan berapa kali dia koin itu ditos. Oke, jadi 185 per ini 500 ya, sehingga ini bisa kita sederhanakan nilainya sama-sama ya, kita bagi dia dengan 5. Oke, kita bagi dengan 5. Jadi 185 dibagi 5 kita bisa dapatkan hasilnya 37. Kemudian ini kita bagi 5 bisa dapatkan hasilnya dia 100. Sehingga kita dapat dia frekuensi relatifnya adalah 37 per 100. Seperti itu dia caranya. Oke. Jadi 37 per 100. Bisa dipahami ya? Oke, nah sekarang kita masuk ke contoh soal berikutnya ya. Ini kalau kita perhatikan contoh soalnya ya, sangat mudah untuk mengerjakannya. Yang penting kita pahami konsepnya. Baik, untuk yang kelima, di sini 3 koin ditos katanya sebanyak 400 kali. Maka frekuensi harapan munculnya 1 angka dan 2 gambar adalah berapa? Nah, formula yang harus kita pahami bahwa frekuensi harapan itu bisa kita tentukan dengan cara menghitung atau mengalihkan nilai peluang suatu kejadian dengan berapa kali atau banyak pencobaannya atau pengetosannya. Nah, di sini ya, kalau kita perhatikan ruang sampel daripada pengetosan 3 koin, bahwa bisa kita pastikan untuk 1 angka 2 gambar itu nanti titik sampelnya ada 3. Oke, ada 3. Sehingga nilai peluangnya, nilai peluangnya bisa kita hitung dia sama dengan ketika tadi titik sampelnya 3, nah ruang sampelnya juga ada 8. Jadi 3 per 8 tinggal kita kalikan dia dengan ini 400, seperti itu. Jadi ini gampang saja. Ini kita sederhanakan, 400 dibagi 8. Ini bagi 8 dapat ini 1. Ini 50, maka kita kalikan, kita dapat hasilnya 3 kali 50 yaitu 150 kali, seperti itu ya. Jadi frekuensi harapan munculnya 1 angka 2 gambar pada 3 koin yang ditos sebanyak 400 kali itu adalah 150 kali. Bisa dipahami? Oke, kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Ini berkaitan dengan komplement, peluang komplement. Nah, peluang kesebelasan Chelsea mengalahkan Liverpool adalah 0,65. Oke ya. Jadi ini ada tim sepak bola Chelsea dan Liverpool ya. Ini adalah 2 tim sepak bola yang berlaga di Liga Inggris, seperti itu ya. Oke, jadi peluang Liverpool mengalahkan Chelsea adalah berapa? Seperti itu. Jadi ketika kedua tim ini beradu, maka mereka tentu memiliki peluang dong untuk saling mengalahkan ya. Jadi peluang Liverpool mengalahkan Chelsea itu berarti itu artinya adalah peluang Chelsea kalah, seperti itu. Jadi itu bisa kita katakan dia atau kita buat dia seperti ini. Jadi peluang Chelsea ya, peluang Chelsea menang itu kan adalah 0,65. Oke, nah kemudian ya peluang Chelsea ya kita tuliskan di sini, berarti peluang
daripada si Chelsea tadi ya kalah. Karena ketika Liverpool mengalahkan Chelsea itu artinya adalah Chelsea kalah seperti itu. Jadi peluang Chelsea kalah atau komplement kita katakan di sini itu sama dengan 1 dikurang peluang Chelsea menang. Itu dia konsepnya ya. Jadi peluang Chelsea komplement atau peluang Chelsea kalah itu sama dengan 1 dikurang peluang Chelsea menang. Oke, ini dia konsep yang harus kita pahami. Oke, sehingga peluang Liverpool mengalahkan Chelsea atau peluang Chelsea kalah itu sama dengan ya. Kita buat di sini peluang Chelsea ya komplement itu sama dengan 1 dikurang ini 0,65 yaitu sama dengan 0,35 seperti itu. Jadi sangat mudah untuk menentukan ya komplement daripada peluang komplement daripada suatu kejadian gitu. Baik, kita udah cukup banyak ya untuk membahas contoh soal. Kakak harap semuanya kalian paham dan kalian bisa mengaplikasikan ini semuanya di dalam pelajaran sehari-hari, di dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Baik, sekian video untuk kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Eureka Math Club.